kembali lagi bersama saya dengan Irfan Siswanto Lubis di dalam Things Math YouTube channel. Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat seru banget dalam dunia statistik, yaitu adalah analisis jalur, atau bahasa kerennya adalah path analysis. Oke, gak usah berlama-lama, kita akan mulai saja dengan contoh soalnya. Jadi anggap saja saya punya judul penelitian seperti ini, pengaruh, kemampuan awal, dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika. Maka kalau saya punya judul seperti ini, setidaknya saya punya dua jenis variabel. Yang pertama adalah variabel bebas, yaitu adalah kemampuan awal dan motivasi belajar. Dan kemudian untuk variabel terikatnya itu adalah prestasi belajar matematika. Maka judul ini kira-kira desain penelitiannya itu akan seperti ini. Jadi kalau kita cermati desain penelitian ini desain penelitian ini bisa dibuat seperti ini pasti berdasarkan teori ya teman-teman. Berdasarkan tinjauan pustaka lah gampangnya seperti itu. So, kalau kita cermati desain penelitian ini, maka dari sini kita bisa melihat kemampuan awal itu memiliki pengaruh secara langsung terhadap motivasi belajar. Oke, yang jalur yang pertama ini. Kemudian, kemampuan awal itu juga berpengaruh langsung terhadap prestasi belajar. Yang saya maksudkan dengan berpengaruh langsung itu artinya adalah dia berpengaruh positif. Itu taunya dari mana? Dari teman-teman membaca jurnal, dari teman-teman membaca resource. Benar nggak sih kemampuan awal itu berpengaruh positif terhadap prestasi belajar? Benar nggak sih kemampuan awal itu berpengaruh positif terhadap motivasi belajar? Itu semuanya teman-teman baca. Nah, jadi di sini saya asumsikan desain penelitiannya seperti ini ya. Jadi kemampuan awal itu berpengaruh positif terhadap motivasi belajar. Kemudian kemampuan awal juga berpengaruh terhadap prestasi belajar. Kemudian motivasi belajar juga berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika. Lalu, ada satu lagi yang teman-teman tidak lihat, itu adalah pengaruh tidak langsungnya. Yang kalau kita perhatikan yang ketiga ini memang betul ini adalah secara langsungnya. Ada satu lagi yang tidak langsungnya, itu adalah kemampuan awal berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika, tetapi melalui motivasi belajar. Nah, disinilah nanti motivasi belajar ini sebagai variabel interpening atau variabel moderator. So, kalau kita punya desain penelitian seperti ini, maka kita akan punya 4 rumusan masalahnya. Maka rumusan masalah yang pertama adalah, apakah terdapat pengaruh langsung kemampuan awal terhadap motivasi belajar? Kemudian, rumusan masalah yang kedua adalah, apakah terdapat pengaruh langsung kemampuan awal terhadap prestasi belajar matematika? Rumusan masalah yang ketiga adalah, apakah terdapat pengaruh langsung motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika? Dan yang terakhir adalah, apakah terdapat pengaruh tidak langsung kemampuan awal terhadap prestasi belajar matematika melalui motivasi belajar? So, untuk bisa menyelesaikan keempat rumusan masalah ini, udah pasti kita akan punya 4 hipotesis ya, teman-teman. Maka biasanya dalam penelitian itu setidaknya kita itu diminta melakukan dua teknik analisis data lah gampangnya. Yang pertama itu adalah secara deskriptif, kemudian yang kedua itu adalah secara statistik inferensialnya. Nah, statistik deskriptif itulah yang gampangnya yang seringkali dikatakan sebagai statistika deskriptif. Nah, biasanya statistika deskriptif itu isinya adalah teman-teman menyajikan datanya mean, median, modus, simpangan baku, nilai minimum, nilai maksimum. Itulah yang sering dibilang sebagai uji deskripsi data atau statistika deskriptif atau statistik deskriptif itu hanya masalah nama-nama aja ya. Kemudian, habis itu, baru teman-teman akan uji secara statistika inferensialnya. Nah, kalau sebelum menguji statistika inferensial, di mana analisis jalur ini adalah parametrik, maka kita harus punya yang namanya asumsi klasik atau uji prasyarat. Di mana uji prasyaratnya itu adalah teman-teman harus menguji normalitas datanya, multikolinearitasnya, heteroskedastisitasnya, normalitas galat atau residualnya, dan terakhir adalah linearitas. Nah, setelah kelima uji asumsi klasik ini terpenuhi, baru teman-teman bisa melakukan uji hipotesis untuk menjawab 4 rumusan masalah tadi. Maka teman-teman akan punya 4 hipotesisnya. Jadi teman-teman nggak bisa melakukan uji hipotesis tanpa melalui uji prasyarat. Oke? Nah, diasumsikanlah uji prasyaratnya sudah terjadi ya teman-teman. Baru teman-teman pindah ke uji hipotesis. Nah, di sini, di dalam video ini, saya akan ajari teman-teman melakukan uji hipotesis.
Kenapa saya hanya melakukan uji hipotesis saja yang saya berikan di dalam video ini? Karena uji prasyaratnya dan uji deskripsi data ini itu kurang lebih sama dengan video saya di dalam regresi linear berganda. Kok bisa gitu? Karena teman-teman harus memahami, analisis jalur atau path analysis itu adalah pengembangan daripada regresi linear berganda. Namanya juga pengembangan, berarti secara logika, semua prasyarat kita melakukan regresi linear berganda, itu juga merupakan syarat kita melakukan analisis jalur. So, untuk uji deskripsi data dan uji prasyarat, itu saya tidak akan sampaikan di dalam video ini. Teman-teman bisa lihat dari video saya di dalam regresi linear berganda, atau nanti saya akan beri di dalam link description daripada video ini. So, video ini hanya akan membahas uji hipotesisnya atau pure untuk menjawab 4 rumusan masalah itu ya. Oke. So, sekarang kita buka SPSS kita ya teman-teman. Nah, ini adalah SPSS saya. SPSS 25, kemudian kita lihat adalah data mentahnya. Ini adalah data mentahnya. Oke, sebelum itu, kita ke variable view dulu ya, teman-teman. Kita buat dulu X1, X2, kemudian X3. Oke, lalu di sini teman-teman ganti desimalnya menjadi 0. Oke. Kemudian kasih labelnya, di mana X1 tadi itu adalah kemampuan awal, kemudian X2 adalah motivasi belajar, kemudian X3 adalah prestasi belajar MTK matematika, begitu ya. So, sekarang kita ke data view. Sekarang kita sudah punya X1, X2, dan X3. Sekarang kita tarik data mentahnya dari Excel. Ini saya sudah sediakan. Teman-teman tinggal copy paste saja. Begitu ya. Kemudian tempelkan aja di sini, kita tinggal klik aja Ctrl V. So, sekarang saya hapus yang ini, Excel saya, biar mengurangi data tab-nya. Oke, sekarang teman-teman, sebelum itu saya mau ajarin teman-teman dulu bagaimana mengubah data mentah ini menjadi data baku, begitu ya. Jadi ini adalah data mentah kita yang tadi saya tarik dari Excel. Nah, sekarang kita akan rubah data mentah ini menjadi data baku. Maka kita klik Analyze, kemudian kita pilih yang Descriptive Statistics, kemudian kita pilih lagi yang Descriptives. Nah, habis itu yang kolom yang ini, yang kemampuan awal, motivasi belajar, dan prestasi belajar MTK ini, pindahkan ke kolom Variables. Pindahkan aja teman-teman. Oke. Kemudian, centang yang Save Standardized Values as Variables. Kita klik aja, kemudian teman-teman tinggal klik OK saja. Nah, habis itu, kita kembali lagi ke dalam data view. Kita kembali lagi ke dalam data view kita yang tadi ini. Nah, habis itu, sekarang kita akan melakukan yang kedua, itu adalah uji korelasi. Jadi kita harus melihat nilai R. Oke. R-nya ini maksudnya adalah teman-teman, bagaimana sih korelasi kemampuan awal terhadap prestasi belajar, kemampuan awal terhadap motivasi belajar, dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika. Oke, kita sekarang uji korelasinya. Menguji korelasi itu tinggal kita klik aja lah, adalah Analyze, kemudian kita pilih yang Correlation, kemudian kita pilih yang Bivariate. Kenapa bivariate? Karena kita membandingkan dua buah variabel. Nah, di sini, ini teman-teman, pindahkan kemampuan awal, motivasi belajar, dan prestasi belajar ke dalam variabel ini, pindahkan semua teman-teman. Ketiga ini, kalau saya biasanya tinggal shift aja. Ini teman-teman pindahkan aja begitu ya. Kemudian di sini teman-teman tinggal klik OK saja. Maka akan dapat tabel seperti ini. Oke, dapat hasil seperti ini, dan saya akan coba untuk copy dan saya akan coba jelasin sama teman-teman artinya itu apa. Oke, saya pindahkan di sini. Sorry. Yang ini saya taruh di sini, saya ini aja deh. Saya potong aja di sini. Nanti saya akan ajarin teman-teman ini arti-artinya apa. Oke, saya pindahkan di sini. Gitu ya. Nah, tapi sebelum itu, saya mau kasih tahu dulu kriteria nilai daripada korelasi, begitu ya. Dimana, kalau kita perhatikan nilai tabel seperti ini, itu adalah kalau 0 sampai 0,2 berarti sangat lemah, begitu ya. Kita nggak usah terlalu perhatikan itu, kita perhatikan yang bagian kuat sama sangat kuat aja. Ketika nilai R-nya atau
nilai korelasinya adalah 0,6 sampai 0,8 maka dia akan kuat. Ketika dia lebih besar daripada 0,8 maka dia akan sangat kuat. Nah, sekarang kita perhatikan korelasi daripada ketiga variabel kita, begitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan dulu bagaimana korelasi kemampuan awal atau X1 dengan motivasi belajar atau X2. Nah, di sini teman-teman perhatikan yang correlation Pearson-nya, yaitu adalah sebesar 0,943. Nah, berdasarkan kriteria yang tadi, maka kita bisa memastikan bahwa korelasi kemampuan awal dengan motivasi belajar itu begitu tinggi. Nah, ini berarti omongan ini atau hasil ini sesuai dengan tinjauan pustaka teman-teman ya. Kemudian, di sini juga bisa terlihat bahwa kemampuan awal atau X1 itu besar sekali atau korelasinya kuat dengan prestasi belajar matematika. Tahu dari mana? Teman-teman lihat nilainya ini, 0,943. Oke, maka X1 ke X3, di mana prestasi belajar matematika ini adalah X3, itu nilai R-nya atau nilai korelasinya adalah 0,943. Itu sangat kuat. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, kemampuan awal itu nilai korelasinya adalah sebesar 0,92 terhadap motivasi belajar. Kemampuan awal juga nilai korelasinya adalah sebesar 0,943 dengan prestasi belajar MTK. Lalu motivasi belajar berarti X2 ke X3. Nah, X2 ke X3 teman-teman perhatikan itu adalah sebesar 0,947. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kedua variabel bebas kita itu memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap satu variabel terikat kita. Kemudian, kemampuan awal dengan motivasi belajar juga memiliki korelasi yang begitu kuat. Nah, sekarang baru kita uji rumusan masalah kita. Oke, kita sekarang akan lebih detail lagi. So, perhatikan teman-teman video ini sampai selesai. Kita mulai dengan menjawab rumusan masalah kita yang pertama. Oke, ini saya inikan dulu supaya mengurangi tab saya. Oke, kita mulai dengan uji hipotesis kita yang pertama. Di mana hipotesis penelitian kita adalah H0-nya adalah tidak terdapat pengaruh langsung kemampuan awal terhadap motivasi belajar. Sekarang kita menguji koefisien jalur. Kita akan menguji koefisien jalur X1 terhadap X2 atau kemampuan awal terhadap motivasi belajar. Di mana harapan kita adalah adanya pengaruh langsung. Oke, dengan kriteria penetapannya seperti ini, ketika nilai signifikansinya adalah kurang daripada alfa, maka terdapat pengaruh langsung. Itu adalah harapan kita. Nah, sekarang kita akan coba. Apakah kita harus menerima H0 atau kita harus menerima H1? Kita coba lihat. Kita kembali lagi ke dalam, ini saya matikan aja teman-teman, outputnya. Oke, sekarang kita akan menguji analisis jalur atau koefisien jalur X1 terhadap X2. Nah, itu seperti apa teman-teman? Itu gampang banget, sangat gampang sekali. Kita tinggal klik Analyze, kemudian kita pilih Regression, kemudian kita pilih linear. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya. Waktu di analisis jalur atau di dalam linear regression ini, kita jangan masukkan kemampuan awal, motivasi belajar, prestasi belajar lagi. Tidak. Yang kita pakai adalah Z-score-nya. Karena kita mau menguji adalah koefisien jalur, kemampuan awal terhadap motivasi belajar, maka diasumsikan independennya itu adalah, atau variabel yang bebasnya itu adalah kemampuan awal. Maka Z-score kemampuan awal kita taruh ke dalam independen. Kemudian di sini kita asumsikan motivasi belajar sebagai variabel terikatnya. Maka Z-score motivasi belajar kita masukkan ke dalam dependent. Oke, yang ini kita masukkan ke dalam dependent. Nah, habis itu kita klik OK. Setelah kita klik OK, kita akan dapatkan data seperti ini. Nah, ini yang kita pakai teman-teman. Kita copy, lalu kita masukkan di sini ke dalam hasil pengujian kita. Nah, oke, kita sudah dapat data seperti ini. Sekarang kita perhatikan di dalam nilai signifikansinya saja. Saya akan taruh warna merah begitu ya. Oke, tapi sebelumnya saya mau ajarin ini, lihat, kasih tunjuk sama teman-teman. Di sini ditulisannya adalah standardized coefficient beta, dan itu nilainya adalah 0,943. Ini itu adalah nilai yang
Pearson correlation tadi teman-teman, yang 0,943 itu sama aja dengan standardized coefficient betanya begitu ya. Nah, sekarang berdasarkan kriteria penetapan ini, kita bisa melihat bahwa signifikansinya adalah sebesar 0,0000. Artinya, nilai signifikansinya itu adalah kurang daripada alfa. Kesimpulannya apa? Maka ada atau terdapat pengaruh langsung kemampuan awal terhadap motivasi belajar. Gitu ya. Nah, kemudian biasanya di dalam analisis jalur, kita itu juga menghitung yang namanya koefisien determinansi atau berapa besar pengaruhnya. Maka kita taunya dari mana? Kita lihatnya dari sini, teman-teman. Untuk koefisien determinasi itu, kita lihat dari nilai betanya tadi, yang standardized koefisien betanya atau dari R-nya tadi, teman-teman. Jadi kita lihat saja di situ nilainya adalah 0,943. 0,943 ini itu adalah R-nya. Kemudian kita pangkatin 2 sehingga kita dapat R square. Nah, R square-nya kita kalikan dengan 100. Nah, ketika kita kalikan dengan 100, maka itu besarnya adalah sekitar 88,93%. Artinya apa? Kemampuan awal itu memiliki besar atau memberi kontribusi sebesar 88,93% terhadap motivasi belajar. Nah, untuk sisanya itu tidak diukur dalam penelitian ini, begitu ya. Oke, sekarang kita akan menjawab hipotesis yang kedua. Untuk hipotesis yang kedua, kita akan menghitung bagaimana besar atau koefisien jalurnya dari kemampuan awal atau X1 terhadap X3, kemampuan awal terhadap prestasi belajar, sekaligus juga kita akan menguji X2 dengan X3 atau motivasi belajar dan prestasi belajar. So, ini yang kedua kita akan bareng-bareng. Yang ini saya hapus dulu outputnya. Oke, untuk yang menghitung uji analisis jalur atau koefisien jalur X1 ke X3 dan X2 ke X3 itu bisa kita lakukan bareng-bareng ya teman-teman. Kita tinggal klik aja Analyze. Kemudian kita pilih yang Regression. Kita pilih yang Linear. Nah, di sini kita reset dulu. Nah, sekarang kembali lagi ke tadi konsepnya teman-teman. Karena kita mau mengujinya adalah X1 ke X3 atau kemampuan awal kepada prestasi belajar, kemudian X2 kepada X3, maka di sini logikanya yang independen itu adalah kemampuan awal dan motivasi belajar, dan dependennya adalah prestasi belajar. So, masukkan Z-score kemampuan awal dan Z-score motivasi belajar ke independen, dan masukkan Z-score prestasi belajar ke dalam dependen. Kemudian kita pilih OK. Nah kan, dapat hasil seperti ini. Kita copy saja teman-teman, baru kita tempelkan di dalam uji ini, hasil pengujian kita. Oke. Nah, sekarang kita kembalikan lagi ke sini, kita lihat. Sekarang kita akan melihat yang menguji yang kedua dulu. Pengaruh langsung kemampuan awal terhadap prestasi belajar matematika. Berarti kita lihat yang kemampuan awal. Kita lihat yang kemampuan awal, kita lihat nilai signifikansinya. Oke, nilai signifikansinya adalah 0,010. Berarti saya tulisnya di sini adalah nilai signifikansinya adalah 0,010 itu 0,10 itu masih kurang daripada 0,05 atau nilai alfa. Artinya apa? Terdapat pengaruh langsung kemampuan awal terhadap prestasi belajar matematikanya. Kemudian, kalau kita ingin mengetahui berapa besar koefisien determinasinya atau berapa besar pengaruh langsungnya, maka kita lihat di sininya, koefisien betanya teman-teman. Yaitu adalah, saya ganti dengan warna yang ini, hijau begitu ya. Maka kita tinggal ganti aja. 0,454 dipangkatin 2 dikali 100%. Nah, kira-kira itu berapa itu teman-teman? 0,454, saya coba tekan kalkulator saya, 4,54, kita pangkatin 2, kemudian kita kali 100%. Itu kurang lebih adalah 20,61%. Jadi ini sebesar 20,61%.
61%. Artinya apa? Jadi, kemampuan awal memberikan kontribusi sebesar 20,61% terhadap prestasi belajar matematika. Jadi dalam sampel ini, nilai prestasi belajar matematika siswa itu 20,61%-nya dipengaruhi oleh karena kemampuan awal siswa. Begitu ya. Oke, sekarang tabel yang sama kita juga copy pastekan untuk yang menguji hipotesis yang ketiga. Kita tempelkan saja di sini. Gitu ya. Nah, tapi sekarang kita ganti ininya. Kita buat dulu ke ini, no color. Sekarang kita lihat. Sekarang kita akan menguji apakah terdapat pengaruh langsung atau tidak motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika atau X2 terhadap X3. Maka kita fokus ke dalam, kita lihatnya di sini, teman-teman, Z-score motivasi belajarnya. Oke, teman-teman lihat sini adalah dependent-nya ya, motivasi belajar matematika. Kita perhatikan di signifikansinya saja. Ini saya ganti jadi warna merah. Itu adalah nilai signifikansinya adalah 0,004 dan itu kurang daripada alfa. Seperti kriteria tadi penetapan kita, kalau nilai signifikansinya kurang daripada alfa, maka kita harus menerima H1. Oke, artinya apa? Terdapat pengaruh langsung motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika. Nah, kalau muncul pertanyaannya, so berapa besar sih pengaruh langsungnya motivasi belajar ya? Kita lihat aja standar koefisien betanya ini. Oke, saya buat warna hijau. Yaitu adalah sebesar 0,519. Nah, 0,519 kita pangkatin 2, kemudian baru kita kalikan 100%. Itu kurang lebih berapa ya? Coba saya tekan kalkulator saya, 0,519 pangkatin 2. Itu kurang lebih sebesar 26,94%. 26,94%. Nah, berarti sama seperti tadi. Artinya apa? Motivasi belajar memberikan kontribusi sebesar 26,94% terhadap prestasi belajar matematika. Atau prestasi belajar matematika untuk siswa yang ini atau untuk sampel yang kita, itu nilainya atau dipengaruhi oleh sebesar 26,94% atau hampir 27% itu karena variabel daripada motivasi belajar. So, kita akan lanjut ke hipotesis yang keempat. Itu adalah kita menguji keberartian pengaruh tidak langsung atau signifikansi pengaruh tidak langsung dari kemampuan awal terhadap prestasi belajar matematika siswa, tetapi melalui motivasi belajar. Nah, di sini ada namanya variabel intervening. Nah, untuk kriteria penetapannya, berdasarkan buku Profesor Supardi, ya di situ dikatakan, kita ingin mengatakan bahwa variabel intervening, atau dalam kasus kita itu dalam variabel motivasi belajar, itu dikatakan berfungsi efektif jika koefisien jalur, koefisien jalur tidak langsung X1 ke X3 melalui X2 itu lebih tinggi daripada koefisien jalur X1 kepada X3. Nah, mungkin teman-teman bingung ya. Oke, di sini coba teman-teman saya ini kan ya. Jadi saya akan coba untuk lebih pelan-pelan ya, teman-teman. Nah, di sini saya mulai dari yang tadi, yang koefisien awal tadi di sini ya, teman-teman. Jadi, waktu kita menjawab yang hipotesis yang pertama, itu kan kita dapatkan nilai sebesar 0,943 atau standardized coefficient beta. Nah, standardized coefficient beta itulah yang dikatakan sebagai koefisien jalur, teman-teman. So, koefisien jalur untuk variabel X1 terhadap variabel X2 itu adalah sebesar 0,943 atau kalau saya tulis di sini ya, teman-teman, nilai koefisien jalur atau sering dibilang sebagai P. Oke, saya coba kasih simbolnya seperti ini ya. P. Nah, cara pemberian, kenapa namanya P? Karena ini dari kata pad. Nah, kemudian cara menuliskannya bagaimana indeksnya? Indeksnya adalah kita mulai dari penulisannya dari variabel yang dituju oleh variabel siapa begitu. Atau gampangnya gini,
Biar teman-teman nggak bingung begini. Kan kita ingin menguji kemampuan awal, pengaruh langsung kemampuan awal terhadap motivasi belajar. Kemampuan awal itu sebagai X1. Kemudian, motivasi belajar itu sebagai X2. Maka cara nulisnya adalah P21. Di mana yang paling belakang itu adalah si kemampuan awal atau X1-nya. Kemudian motivasi belajar adalah X2. Maka PET analisis ya atau koefisien jalur untuk kemampuan awal terhadap motivasi belajar atau P21. Tulisnya adalah P21 ya, bukan 12. Kalau 12 jatuhnya adalah pengaruh langsung motivasi belajar terhadap kemampuan awal. Jadi cara nulisnya dibalik ya teman-teman. Itu adalah sebesar 0,943 begitu ya. Nih gini saya buat bold dulu biar enak. Nah, berarti yang di sini yang koefisien kedua. Sekarang teman-teman berarti bisa tahu dong. Nah, berarti kan ini dalam kasus ini adalah kemampuan awal berarti X1 terhadap prestasi belajar berarti X3. Maka 0,454 ini adalah P31. Begitu ya. Maka koefisien jalurnya P31 sebesar 0,454. Oke. Begitu ya teman-teman cara penulisannya ya. Oke, saya bold dulu biar enak. Kemudian yang terakhir berarti yang 0,519 ini ada berarti adalah P32. Begitu ya. Maka di sini saya tulis koefisien jalurnya P32. Kenapa namanya P32 seperti tadi ya teman-teman? Karena kita ingin menguji koefisien jalur dari motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika. Gitu ya. Itu adalah sebesar 0,519 begitu. Nah, sekarang mungkin ini akan bagian yang ini akan teman-teman lebih paham gitu ya. Oke. So, buat yang hipotesis yang keempat. Di sini kan dikatakan oleh Pak Supardi mengatakan bahwa variabel interpending atau variabel motivasi belajar itu dikatakan berfungsi efektif jikalau koefisien jalur tidak langsung X1 ke X3 melalui X2 lebih tinggi daripada koefisien jalur X1 ke X3. Atau gampangnya begini teman-teman. Variabel langsung X1 ke X3 itu kan berarti adalah 31 kan. Tetapi karena ada melalui 2, maka di antara 1 sama 3 itu dikasih 2. Maka koefisien jalur tidak langsung X1 ke X2 melalui X2 itu ditulisnya adalah P321. Kemudian koefisien jalur X1 ke X3 maka tulisnya adalah P31. K-nya dulu yang ditulis awal baru si jalur pertamanya begitu ya. Nah, berarti kalau dikatakan ini kita ingin menguji apakah signifikan atau berarti nggak sih pengaruh tidak langsung kemampuan awal terhadap prestasi belajar matematika melalui motivasi belajar, maka nilai P321 itu harus lebih besar daripada P31. Nah, begitu ya. Kemudian, sekarang saya akan ajari gimana cara menghitungnya. Cara menghitung P321 itu logikanya gini aja teman-teman. Menghitung P31 itu adalah berarti kita harus menghitung dulu koefisien jalur 1 ke 2, kemudian 2 ke 3. Jadi logikanya gini, sebelum saya ke 3, saya harus melalui kedua dulu. Berarti logikanya saya dari 1 ke 2 dulu, kemudian dari 2 ke 3. Makanya PET analisis untuk 321 atau koefisien jalur tidak langsung variabel pertama ke variabel ketiga melalui variabel kedua itu adalah sama aja dengan koefisien jalur variabel pertama ke variabel kedua dikali variabel kedua ke variabel ketiga atau sama aja dengan
nilai jalur atau koefisien jalur dari P21 dikali P32, begitu ya. Nah, sekarang kita ingat lagi tadi, P21 itu berapa? Kita lihat lagi di awal tadi, P21. P21 itu adalah 0,943. Oke, 0,943. 0,943 ya. Kemudian P32 itu adalah 0,519. Maka kita kalikan aja. 0,943 dikali 0,519 itu adalah sebesar 0,4894. Kemudian P31 itu tadi yang hasil yang ini ya, teman-teman. Di sini P31 yang ini tadi. Itu adalah sebesar 0,454. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat ya siapa yang lebih besar. 0,4894 dengan 0,454. Jelas bahwa koefisien jalur tidak langsung variabel pertama ke variabel ketiga melalui variabel kedua atau variabel atau kemampuan awal terhadap prestasi belajar melalui motivasi belajar itu jauh lebih tinggi dengan pengaruh langsung kemampuan awal terhadap prestasi belajar matematika. Sehingga di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pengaruh tidak langsung itu signifikan. Bahwa pengaruh tidak langsung itu signifikan antara kemampuan awal terhadap prestasi belajar matematika melalui motivasi belajar. Atau saya nulisnya seperti ini. Artinya, terdapat pengaruh tidak langsung yang signifikan antara kemampuan awal terhadap prestasi belajar matematika melalui motivasi belajar. Nah, kemudian muncul pertanyaan berikutnya. Kira-kira berapa besar pengaruh tidak langsungnya atau koefisien determinasinya? Berarti sama aja tadi, teman-teman. Teman-teman tinggal hitungin aja nilai PET-nya itu atau nilai koefisien jalurnya atau P-nya tadi itu. Yaitu adalah P321. P321-nya teman-teman kuadratin. Kemudian kali 100%. Maka di situ akan terdapat atau nilainya sekitar 23,95%. Artinya apa? Bahwa pengaruh tidak langsung kemampuan awal terhadap prestasi belajar matematika melalui motivasi belajar memberikan kontribusi sebesar 23,95% atau sekitar 24%. Gitu ya. Lalu yang terakhir yang mau saya jelasin teman-teman adalah pengaruh total. Kenapa ada konsep pengaruh total? Jadi begini teman-teman. Pengaruh total ini ada karena di dalam penelitian ini ada satu variabel kita itu berpengaruh langsung dan juga berpengaruh tidak langsung. Yaitu adalah variabel kemampuan awal. Di mana kita memiliki nilai koefisien jalur langsung kemampuan awal terhadap prestasi belajar, yaitu adalah P31. Kemudian kita juga punya pengaruh tidak langsung kemampuan awal terhadap prestasi belajar matematika, tetapi melalui variabel intervening. Variabel interveningnya itu siapa? Motivasi belajar. Maka di sini kita harus menghitung pengaruh total. Pengaruh totalnya siapa? Yaitu adalah pengaruh totalnya kemampuan awal. Maka pengaruh totalnya itu adalah pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsungnya. Maka itu adalah P31 ditambah tadi. Yang P321 itu tadi. Oke, itu sebenarnya adalah dengan P321. P321 itu kan sama aja dengan perkalian daripada P21 dikali P32 tadi yang ini teman-teman. Yang ini. Ini karena saya tidak tulis aja, ini sebenarnya sama aja. Gitu ya teman-teman. Kalau mau ditulis juga bisa seperti ini. Nah, ini saya cuma tidak mau panjangnya aja. Jadi, P31 ditambah P321 sama dengan P31 ditambah 1 dikali 2 ditambah P21 dikali dengan P32. Maka teman-teman tinggal tambahkan aja. 0,454 tahu dari mana? Yang tadi ini. Nah, P31-nya itu tadi ya. Kemudian ditambah P321-nya tadi yang di atas. Nah,
Kemudian teman-teman tambahkan, itu sebesar 0,9434. Nah, kemudian kalau mau tahu berapa besar pengaruh totalnya, berarti teman-teman menghitung koefisien determinasinya. Berarti 0,9434 teman-teman kuadratin lalu kali 100%. Itu kurang lebih adalah sebesar 89,00%. Artinya apa? Bahwa di dalam penelitian ini, kemampuan awal memberikan kontribusi sebesar 89% terhadap prestasi belajar matematika. Di mana kalau teman-teman mau dalami lagi berapa besar pengaruh langsungnya, berapa besar tidak langsungnya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Tidak langsungnya sebesar 23,95%. Kemudian untuk yang ininya tadi, yang langsungnya itu adalah sebesar ini, teman-teman, yang tadi. Sebesar 20,61 seperti itu ya. Oke. So, saya kira sampai di sini dulu video saya tentang analisis jalur. Buat teman-teman yang mau file ini, file Word-nya ini saya akan kasih di dalam link description. So, intinya teman-teman, analisis jalur itu mudah aja. Mudah banget, itu hanya pengembangan daripada regresi linear berganda.